Punarbawa adalah keyakinan akan bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, berikut Ibu akan memberikan sebuah cerita mengenai yang bersangkutan dengan Punarbawa atau kelahiran kembali. Adapun cerita ini adalah mengisahkan mengenai Maharaja Mahabima. Nah, Maharaja Mahabima ini beliau adalah raja keturunan dari Surya Wamsa atau dinasti Surya. Nah, suatu hari Maharaja Mahabima menyelenggarakan kurban kuda sebanyak 1000 ekor agar mendapatkan pahala tinggal di surga. Setelah lama tinggal di surga, Mahabima memutuskan menghadap Dewa Brahma. Seluruh dewa dan dewi ikut menghadap, termasuk Dewi Gangga. Setelah sampai di tempat Dewa Brahma, semua penduduk surga berdiri dan memberikan sembah kepada Dewa Brahma sambil mengucapkan Om Swastiastu. Setelah mengucapkan salam, semua dewa-dewi duduk. Secara tiba-tiba angin berhembus. Nah, dengan hembusannya membuat kain yang dipakai oleh Dewi Gangga tersingkap. Semua dewa serempak menundukkan kepala. Namun Maharaja Mahabima malah memperhatikan Dewi Gangga yang tersikap kainnya karena hembusan angin. Dewa Brahma yang melihat perbuatan dari Maharaja Mahabima menjadi marah dan memberikan kutukan kepada Maharaja Mahabima dan Dewi Gangga agar menjadi manusia. Nah, Dewi Gangga kemudian turun ke bumi menjadi manusia. Sesampainya di bumi, Dewi Gangga didatangi oleh Sang Retabasu. Retabasu adalah salah seorang dari 8 wasu yang dikutuk oleh Maharesi Wasista karena mencuri lembu Nandini milik Maharesi. Sang Retabasu meminta kepada Dewi Gangga agar bersedia melahirkannya sebagai putranya. Permintaan Sang Retabasu diterima oleh Dewi Gangga. Nah, setelah itu Dewi Gangga menikah dengan Raja Sentanu dan dikaruniai putra yang bernama Bhisma atau Dewa Brata. Dewa Brata adalah penitisan kembali Sang Retabasu menjadi manusia ke bumi. Nah, seperti yang kalian ketahui pada kisah Mahabharata, sebelum Bhisma dilahirkan, reinkarnasi dari Retabasu yang sebelumnya sebanyak 8 itu dibunuh, ditenggelamkan di Sungai Gangga oleh Dewi Gangga. Nah, demikian cerita menyangkut mengenai Punarbawa. Tapi Madawa, melalui tubuhku, aku bisa merasakan dunia. Tanpa memahami tubuhku ini, bagaimana aku akan dapat memahami jiwaku? Mengetahui diri sendiri dalam bentuk jiwa bukanlah hal yang tidak mungkin, Partha. Orang buta pun bisa hidup. Seorang bisu pun bisa hidup. Termasuk mereka yang hidup tidak memiliki tangan dan kaki. Sudah jelas bahwa tubuh bukan hal yang membentuk manusia. Ada seseorang yang kehilangan energinya, atau mereka yang hidup kehilangan ingatannya. Oleh karena itu sudah jelas bahwa bentuk ketidaksadaran manusia bukanlah tubuh yang baik. Seseorang yang menjelajahi dirinya dengan cara seperti ini, aku bukanlah indera, juga bukan tubuh, juga bukan perasaan, bukan juga pemikiran, atau bukan juga pendapat. Orang yang bisa memahami hal ini akhirnya akan dapat memahami dirinya dalam bentuk jiwa. Apakah tujuan dari jiwa itu sendiri, Madawa? Ketika ciptaan tersebut terpisah, dan ketika manusia dan alam diciptakan, maka manusia yang adalah bagian dari dewa menjadi jiwa,
dan berdiam dalam setiap wujud penciptaan. Jiwa itu sendiri dikelilingi oleh nafsu dan kegelapan Partha. Terbangun dari lelapnya nafsu belaka dan memahami dirinya sebagai bagian dari dewa adalah sebuah tugas, tujuan, dan tekad jiwa itu sendiri. Tapi Madawa, jika setiap jiwa adalah bagian dari dewa, apa perkembangan dan kemunduran dikendalikan sendiri oleh dewa? Seperti permata tergeletak di tanah, tidaklah hilang kilauannya. Demikian pula, jiwa yang dikelilingi oleh wujud penciptaan yang mengetahui bahwa ini merupakan bagian kecil dari dewa. Seringkali jiwa menganggap bahwa tubuh mereka adalah segalanya. Mereka berbeda dengan jiwa itu sendiri yang tidak mereka ketahui. Melalui sebuah penderitaan, bau, rasa yang dirasakan oleh tubuh, maka akan dianggap sebagai sebuah pengalaman. Dan mereka tidak pernah berusaha keras untuk berubah. Jiwa yang tidak mau berusaha keras untuk berubah dan tetap melakukan ketidakadilan, mengingatkan dan menghukum mereka adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kau lebih baik memahami hal ini juga, Partha, bahwa kau bukanlah tubuh, tetapi sebuah jiwa. Setiap prajurit yang ada di medan pertempuran ini tidak seperti yang ada di dalam pikiranmu. Mereka semua telah tinggal di dalam tubuhnya untuk beberapa waktu. Tubuh mereka akan mati, tetapi jiwa mereka semua abadi. Mereka akan menempati tubuh baru lagi, sampai mereka tidak menyadari dirinya sebagai jiwa yang murni. Sampai mereka menyerahkan ketidakadilan dan mencamkan keadilan ke dalam dirinya. Mereka akan terus lahir dan kemudian mati. Ini adalah pelajaran pertama dari Brahma Widya, Partha. Mereka yang lahir sudah dipastikan akan mati. Dan bagi mereka yang telah mati, sudah pasti akan dilahirkan kembali. Pengetahuan ini disebut dengan Samkhya Yoga. Pesan Ibu mengenai Punarbawa. Untuk akhir kata Ibu haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ingat ya, subscribe video pembelajaran ini. Terima kasih.